Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah buat kita semua. Dan hari ini, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu ikutilah Yesus yang bangkit. Dan saat ini mari kita membaca firman Tuhan bersama. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 21 ayat ke-15 sampai ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan silakan Bapak Ibu menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, di sepanjang semester ini gitu ya, kita sudah belajar bahwa memang firman Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang hospitable, seorang yang ramah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin gagal untuk mengikuti Tuhan yang hospitable itu. Kita ingin menjadi hospitable seperti Tuhan yang juga hospitable. Namun di sisi lain harus kita akui bahwa ada kenyataan banyak di antara kita yang mungkin seringkali gagal dalam mengikuti Tuhan untuk menyatakan keramahannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita justru bertindak sebaliknya. Kita justru bertindak inhospitable. Kita seakan tidak mampu untuk melakukan atau mewujudkan atau menubuhkan hospitality itu dalam kehidupan kita. Baik itu lewat pikiran kita, atau perkataan kita, atau juga tindakan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kenyataan ini sebenarnya mengajak kita untuk sama-sama memikirkan pertanyaan mendasar tentang perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Sebetulnya mengapa kita bisa gagal dalam perjalanan kita mengikut Tuhan yang ramah itu? Dan kemudian bagaimana supaya kita bisa mengikut Tuhan dengan setia, menghadirkan keramahannya melalui hidup kita. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dari teks yang tadi kita sudah baca. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca tadi, kita akan menemukan bahwa panggilan Tuhan, yaitu panggilan "Ikutlah aku", itu baru pertama kali Yesus berikan kepada Petrus di bagian yang tadi kita baca. Ini agak berbeda dengan Injil-Injil lain. Ini menarik untuk diperhatikan karena sebagaimana yang kita tahu, panggilan "Ikutlah aku" itu umumnya dikatakan oleh Yesus saat dia memanggil murid-muridnya di masa awal pelayanan Yesus di dunia. Bukan justru di saat setelah Yesus bangkit. Namun dalam perjalanan hidup Petrus yang dikisahkan di Injil Yohanes ini, panggilan "Ikutlah aku" itu diberikan setelah Yesus bangkit begitu. Bahkan inilah pertama kali discipleship term atau akolouteo itu diberikan kepada Petrus atau dikisahkan di dalam kisah Petrus secara positif. Di bagian Yohanes 21 ini adalah momen pertama discipleship term itu diberikan secara positif dalam narasi Petrus. Jika kita lihat dalam narasi hidup Petrus, tentu kita akan mendapati bahwa
istilah akolouteo itu pertama kali muncul pada saat Petrus dikisahkan di Yohanes 13 begitu. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, di ayat ke-36. Dan kemudian Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus begitu. Dan dalam bagian ini justru kata mengikuti itu digunakan untuk menegaskan bahwa Petrus itu unable, bahwa Petrus itu tidak bisa mengikuti Tuhan, bahkan Petrus akan gagal dan menyangkal Yesus begitu. Dan uniknya adalah ketika mendengar perkataan Yesus itu, Petrus dengan yakin mengatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dan sepertinya di dalam bagian ini Petrus belum sadar bahwa dia memang tidak bisa dengan setia mengikuti Yesus. Seberapapun besar kegigihannya, seberapapun besar keyakinannya terhadap diri sendiri, seberapapun besar semangat yang dia miliki. Dan memang benar kemudian kata akolouteo itu kembali digunakan dalam kisah Petrus menyangkal Yesus di Yohanes 18. Meskipun dia berkata dengan yakin bahwa dia berani untuk memberikan nyawanya untuk Yesus, justru di Yohanes 18 ini menunjukkan bahwa Petrus gagal dan dia menyangkal Yesus dan dia kabur. Memang dia mengikuti Yesus dari jauh, tetapi kemudian ketika ada orang-orang yang menanyakan dan mengidentifikasi Petrus sebagai murid Yesus, kemudian Petrus justru gagal, dia kemudian takut, dia kemudian menyangkal Yesus, dia kabur. Dan seorang penafsir mengatakan bahwa di dalam titik ini Peter proved that he was unable to follow Jesus by means of his own loyalty and love for Jesus. Petrus itu membuktikan bahwa memang dia tidak bisa mengikuti Yesus dengan kesetiaannya sendiri, dengan kasihnya kepada Yesus yang dia pikir dia miliki dan dia pikir itu cukup. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, setelah ini Petrus pun menangis terseduh-seduh setelah ia menyadari bahwa memang dia tidak bisa, dia gagal dalam perjalanannya mengikuti Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita pasti sadar juga bahwa kita bisa mengalami apa yang Petrus alami dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, di dalam kebodohan kita, bahkan kita pikir kita mampu bisa atau kita bisa mengikuti Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin memang kita tidak mengekspresikan seperti Petrus yang mengatakan dengan pede, aku berani mati untukmu Tuhan. Tapi mungkin kita mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Mungkin kita benar-benar sudah tidak lagi merasakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, dalam kita bekerja, dalam kita belajar, dalam kita mengasihi keluarga kita. Mungkin kita sudah tidak lagi merasakan bahwa kita butuh Tuhan, kita merasa kita bisa. Mungkin kita juga tidak melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita. Kita merasa ini mudah kok. Ini udah biasa saya lakukan, ini gampang kok, ini bisalah, dan lain sebagainya. Mungkin kita punya ekspresi seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam keterbatasan kita atau bahkan dalam kebodohan kita juga, kita pada akhirnya pun mungkin juga mengalami kegagalan itu. Tapi kita nggak cari Tuhan, kita nggak cari solusi kita nggak cari solusi ke Tuhan. Kita cari solusi menurut hikmat kita yang terbatas. Kita menangis terseduh-seduh seperti Petrus meratapi kegagalan kita, tapi pun kita tidak kemudian datang kepada Tuhan. Dan kita tetap berpikir bahwa aku bisa menghadapi semuanya itu. Mungkin kita bodoh amat dengan kegagalan itu, dan atau justru kita akhirnya memang jatuh makin dalam kegagalan itu, dan seakan tidak bisa bangkit. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya yang perlu kita ingat bahwa memang kisah Petrus, bersyukur bahwa kisah Petrus itu tidak berhenti pada kejatuhannya itu. Kita tidak hanya berhenti untuk mengetahui bahwa Petrus atau mungkin kita juga sebetulnya tidak bisa dengan setia mengikuti Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, di kisah yang tadi kita baca, dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Petrus dan juga termasuk kita yang telah gagal atau kita yang unable to follow Jesus. Kita bisa melihat ini dalam kisah Petrus, Bapak Ibu sekalian. Setelah Yesus Kristus bangkit dan menampakkan diri
kepada murid-muridnya dan kemudian menyajikan makanan kepada para muridnya pada waktu itu, terjadilah kemudian love conversation antara Yesus dengan Petrus yang tadi kita sudah baca. Sebuah percakapan ini adalah percakapan yang mentransformasi kehidupan Petrus. Yesus sang gembala agung itu tidak meninggalkan Petrus yang mengalami kegagalan dalam mengikuti dia. Yesus Kristus justru datang kepada Petrus, berdialog dengan Petrus untuk menerima dia kembali sebagai murid Kristus dan memampukan dia untuk bisa mengikuti Kristus dengan setia. Bapak Ibu sekalian, Yesus memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan mendasar pertanyaan mendasar untuk seseorang yang mau menjadi murid Kristus, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Melalui pertanyaan ini sebetulnya Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyatakan atau memproklamasikan atau melakukan confession terhadap kepada Yesus bahwa memang dia mengasihi Yesus. Yesus memberikan 3 kesempatan kepada Petrus untuk yang telah menangisi kegagalannya itu untuk mengakui bahwa Petrus mengasihi Yesus. Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan pengakuan dari Petrus ini sedikit berbeda dibandingkan respons Petrus sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya ia tidak menyadari kerapuhan dirinya dan sangat pede dengan kemampuan dirinya untuk ikut Yesus, saat ini Petrus mulai mengalami perubahan. Perubahan ini tampak dari jawaban Petrus, yang dimana Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ada term "engkau tahu" yang para penafsir mengatakan bahwa ini adalah sebuah titik atau sebuah momen, sebuah penegasan di mana Petrus itu memang mau mulai menyandarkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Bahkan ketika Petrus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Di sini kita tidak lihat seperti perkataan seperti perkataan Petrus sebelumnya, bahwa aku akan mengorbankan nyawaku atau memberikan nyawaku untuk Yesus begitu. Tapi di sini kita mulai melihat ada peralihan di dalam diri Petrus sehingga kemudian dia tahu bahwa memang Tuhan tahu segala sesuatu dan dia mulai berubah dan dia mulai menyadari bahwa memang dia mulai harus bersandar dan beralih kepada Tuhan daripada kepercayaan dirinya sendiri. Dari jawaban ini Petrus tidak berusaha mempertegas jawabannya dengan memberikan jaminan atau bukti apa yang dia bisa berikan untuk Yesus untuk membuktikan bahwa dia mengasihi Yesus. Jelas sebelumnya kita sudah tahu buktinya 0, justru dia menyangkal Yesus begitu. Tapi kemudian dengan jawaban "engkau tahu segala sesuatu", Petrus ingin mendasari jawabannya berdasarkan kebenaran bahwa Yesus mengetahui kedalaman hati Petrus. Pada bagian ini penafsir Alkitab Andreas Kostenberger menjelaskan bahwa pada akhirnya Petrus itu belajar bahwa dia tidak bisa mengikuti Yesus dengan kekuatannya sendiri dan dia menyadari kehampaan janji kesetiaan yang didasari oleh kekuatan kehendaknya sendiri. Dan pada akhirnya Petrus sadar bahwa dia hanya bisa bergantung kepada Yesus dalam perjalanan mengikuti Yesus. Pada titik ini Petrus menyadari betul bahwa kepercayaan diri bahwa dia bisa mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia itu sangatlah rapuh, Bapak Ibu. Pada titik ini Petrus dengan rendah hati mengakui ketuhanan Kristus itu atas hidupnya. Petrus mulai menundukkan dirinya kepada kurios, kepada Tuhan yang telah bangkit itu. Petrus sadar akan keterbatasan dan kelemahan dirinya dalam mengasihi Tuhan. Oleh karena itu dia sepenuhnya tunduk dan bergantung kepada Yesus yang bangkit itu. Hanya Yesus yang telah bangkit itulah sebetulnya yang memang bisa menolong Petrus untuk mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Dan kita tahu bersama bahwa memang Petrus dan siapapun manusia yang berdosa, pada dasarnya memang tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan tanpa anugerah Tuhan itu sendiri. Tuhanlah yang dapat membuat kita mampu untuk mengasihinya. Tuhan mengetahui bahwa memang manusia tidak bisa atau tidak mampu mengasihi Tuhan dan mengikutinya sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan bahwa Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian karya keselamatan Allah di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi dasar objektif yang memungkinkan kita akhirnya orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya itu bisa mengasihinya dengan benar. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memungkinkan orang-orang percaya untuk lepas dari kuasa dosa, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, dan untuk menjadi murid Yesus yang setia, dan untuk menubuhkan, untuk mewujudkan keramahan Allah itu melalui hidup kita dengan setia, Bapak Ibu sekalian. Setelah Petrus sadar bahwa memang dia perlu bergantung penuh kepada Tuhan dalam perjalanannya sebagai murid Kristus, barulah kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah misi kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Menggembalakan seperti gembala yang baik itu, menggembalakan seperti gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus yang menggembalakan manusia berdosa, yang menggembalakan setiap kita. Sebagaimana Yesus menggembalakan, Petrus juga perlu menggembalakan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia layani, menggembalakan dengan memberi mereka makanan rohani yang bergizi, menggembalakan dengan mengupayakan agar mereka mengalami kehidupan yang limpah di dalam Tuhan, melindungi mereka dari bahaya yang mengancam kehidupan mereka, dan bahkan melindungi mereka, melayani mereka, bahkan sampai mengorbankan nyawa, sama seperti Kristus. Bapak Ibu sekalian, menurut saya penggambaran gembala ini bisa menjadi penggambaran yang menolong kita menghayati kembali apa artinya the hospitality of God itu. Dan apa artinya menjadi hospitable dalam kehidupan kita. Yang dimana pada waktu itu perlu diwujudkan juga dalam hidup Petrus, dan tentu juga termasuk semua orang yang percaya kepada Kristus, dan dalam hal ini semua kita. Firman Tuhan kemudian menjelaskan bahwa kemudian Yesus menjelaskan tentang bagaimana Petrus akan menggembalakan domba-domba Yesus, bahkan ia mati martir dalam pelayanannya itu. Dalam ayat ke-18 Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan kemudian orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan banyak ahli yang menjelaskan bahwa penggambaran mengulurkan tangan itu dan seterusnya itu merujuk pada penyaliban, di mana tangan seseorang akan di-stretch out, diikat ke balok salib itu, kemudian orang itu akan dipaksa untuk membawa salib itu ke tempat eksekusi. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika Petrus sudah bersandar penuh kepada Allah, dan di dalam anugerah dan kuasa kebangkitan Kristus itulah Petrus bisa mengembalakan umat Tuhan, bahkan sampai dia menerima eksekusi mati karena pelayanan penggembalaannya itu. Bapak Ibu sekalian, setelah Petrus sadar bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan, bahwa dia tidak bisa bersandar pada dirinya sendiri dalam mengikuti Tuhan, setelah Petrus sadar dan kemudian setelah Petrus menerima misi pelayanan penggembalaan dari Tuhan itu, Yesus baru kemudian di akhir percakapan itu mengatakan, ikutlah aku. Bapak Ibu sekalian, penulis Injil Yohanes tampaknya memang sengaja menempatkan panggilan Yesus kepada Petrus ini setelah kebangkitan Yesus begitu, untuk menyampaikan sebuah pesan teologis yang penting, yaitu bahwa Petrus dan siapapun yang mau mengikuti Yesus, termasuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kita tidak bisa dengan setia mengikuti Yesus jika kita hanya bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Kita baru bisa mengikuti Yesus ketika kita menerima kasih karunia dari Yesus, serta senantiasa bergantung penuh kepada Kristus yang telah bangkit itu, yang telah membawa kita menang atas kuasa dosa, yang telah membawa kita menang atas kuasa maut, serta memungkinkan kita untuk mengasihi Dia sebagaimana mestinya. Dan itu adalah cara utama atau dasar utama bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sebagai murid Kristus yang setia. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam perenungan saya meyakini bahwa panggilan untuk menggembalakan sebagaimana yang Yesus berikan kepada Petrus itu bukanlah panggilan yang khusus hanya diberikan kepada rasul atau mungkin rohaniwan dalam konteks hari ini gitu.
Saya meyakini bahwa panggilan Petrus yang Petrus terima itu adalah panggilan yang juga Tuhan berikan kepada setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan. Mengapa demikian? Sederhananya, jika Tuhan berfirman bahwa setiap orang percaya harus punya hidup yang semakin serupa dengan Kristus, tentu itu berarti juga bahwa kita harus semakin serupa dengan Kristus yang adalah Gembala Agung itu. Kristus yang menggembalakan orang-orang berdosa, bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-domba gembalaannya itu. Jadi gembalakanlah domba-dombaku, ini merupakan panggilan Tuhan yang Tuhan juga berikan kepada setiap kita, agar kita menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian dalam mengembalakan domba-domba Kristus, yaitu teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, rekan kerja kita, keluarga kita, jemaat yang kita layani di gereja, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu memberikan asupan rohani. Kita perlu menolong mereka yang kesulitan. Kita perlu menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita dari bahaya yang mengancam kehidupan mereka, yang mengancam dan menarik mereka untuk menjauh dari Kristus. Dan bahkan sampai kita mengorbankan diri untuk melayani domba-domba Kristus itu. Dengan mengembalakan domba-domba Kristus itu, dengan melayani domba-domba Kristus itu, kita menubuhkan sebetulnya the hospitality of God dalam keseharian kita. Tentu saya yakin kita semua sadar bahwa penggembalaan itu tidak mudah, tindakan penggembalaan itu tidak mudah untuk dilakukan. Satu pengalaman yang saya miliki Bapak Ibu sekalian, yang menyadarkan saya bahwa memang menggembalakan itu tidak mudah, adalah sebuah peristiwa di mana satu hari saya diminta untuk jaga malam saat nenek saya masuk rumah sakit waktu itu. Yang memang pada waktu itu nenek saya sudah sakitan begitu ya. Dan waktu itu saya diminta untuk jaga malam, 1 malam saja. Nenek saya ini memang punya masalah pencernaan, gitu ya. Jadi setiap beberapa hari sekali harus konsumsi obat untuk bisa, buang air besar, begitu. Dan sekali konsumsi obat, sekali lagi maaf Bapak Ibu, nenek saya ini bisa buang air besar beberapa jam sekali, gitu. 2-3 jam sekali, terus-terusan seperti itu di hari yang sama, di satu hari itu. Dan di hari saya jaga malam itu, memang nenek saya sudah konsumsi obat itu, dan memang sedang buang-buang air begitu. Tentu saya terekspos dengan aroma yang menusuk hidung dan sangat tidak sedap itu begitu. Dan belum lagi ditambah dengan keterbatasan nenek saya dalam mendengar dan dalam berbicara gitu. Bapak Ibu sekalian, ketika saya ada di situasi itu, saya sadar betul bahwa memang menggembalakan itu atau melayani domba-domba Kristus itu tidaklah mudah, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Saya tidak bisa membayangkan apa yang kakek saya rasakan ketika dia harus mendampingi nenek saya terus-terusan, melayani dia terus-terusan, dan memang tidak heran kemudian mereka agak cekcok gitu. Karena mungkin situasi memanas, masing-masing lelah, dan kemudian akhirnya cekcok, tapi bersyukur rekonsiliasi lagi dan seterusnya begitu. Dan memang ini menyadari saya bahwa memang tugas penggembalaan yang bukan hanya terbatas di gereja itu tidak mudah untuk dilakukan, dan kita perlu ingat bahwa itulah sebetulnya yang juga Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan melalui pengalaman itu saya sadar betul bahwa memang melakukan tugas penggembalaan itu sama sekali tidak mudah. Saya yakin Bapak Ibu dosen lebih tahu apa artinya tidak mudah di dalam mengembalakan itu, di dalam pengalaman pelayanannya yang sudah panjang. Butuh upaya yang luar biasa hebat. Kadang kita lelah, kadang kita merasa tidak mampu, dan seterusnya. Dan berbagai tantangan dan kesulitan itu pun tidak jarang membuat kita gagal. Akhirnya kita bukan mengembalakan dan melayani domba-domba Kristus dengan baik, kita justru mengabaikan dengan alasan sibuk. Kita kadang hilang kesabaran, atau bahkan kita menyakiti mereka agar mereka tidak mendekat, agar mereka tidak merepotkan kita lagi. Dan memang kalau kita renungkan sungguh-sungguh, tanpa kita bersandar penuh pada anugerah Allah di dalam Kristus, kita pasti gagal dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Mengikuti Kristus itu melayani domba-domba Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama di momen Paskah ini, mari kita sama-sama mengingat bahwa hanya dengan karya Kristus itulah kita bisa dimungkinkan untuk kemudian mengasihi Kristus dan melayani Dia dalam keseharian kita. Mari kita sama-sama mengikuti Kristus yang bangkit itu. Jika selama ini kita gagal, marilah kita datang kepadanya,
Kita mohon ampun atas segala kelalaian kita. Dan kita kembali bersandar kepadanya dalam perjalanan kita mengikuti Sang Gembala yang agung itu. Dalam melayani domba-domba Kristus itu yang ada di sekeliling kita. Dalam anugerah dan kuasa kebangkitan Kristus, saya yakin dan percaya sebagaimana firman Tuhan mengatakannya, kita pasti dimampukan untuk mengasihi Kristus dan menggembalakan domba-dombanya. Bahkan sekalipun kita harus menderita di dalam melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengikuti Dia dengan setia dalam kuasa kebangkitannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan karya keselamatan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Sehingga lewat kematian dan kebangkitan Kristus itulah kami boleh memiliki hati yang baru. Kami boleh dimungkinkan untuk mengasihi Kristus, bahkan juga mengikuti Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan, untuk bisa terus melayani dan menggembalakan domba-domba Kristus yang ada di sekeliling kami, yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya Engkau saja yang boleh memampukan kami, dan supaya kami pun boleh terus datang kepada Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam perjalanan kami mengikuti Yesus. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.